Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam pemahaman Alkitab pada sore hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu seharian diberkati Tuhan dalam keadaan sehat. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan berdoa kepada Tuhan, minta pimpinan Roh Kudus. Tuhan Yesus yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan. Seharian Tuhan telah memberikan waktu untuk beraktivitas. Kami merasakan semuanya itu karena berkat dan pertolongan Tuhan. Malam hari ini kami akan bersama-sama membaca, mengumbuli firman-Mu di dalam PA Jemaat. Berkati Tuhan hamba-Mu, pimpinlah dengan Roh Kudus, agar apa yang kami sampaikan bisa untuk membangun iman diri kami dan iman para jemaat. Kami serahkan sekali lagi ya Tuhan, jalannya PA pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita bersama-sama membuka Alkitab kita. PA pada malam hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 11, dibaca ayat 1 sampai dengan ayat 18. Saya akan membacakan untuk kita semua. Kisah Rasul pasal 11 ayat 1 sampai dengan 18. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan akan makan bersama-sama dengan mereka." Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut. Katanya, "Aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi, dan aku melihat suatu penglihatan. Suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya, dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki 4, dan binatang liar, dan binatang menjalar, dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, 'Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah.' Tetapi aku berkata, 'Tidak, Tuhan, tidak. Sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku. Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari surga berkata kepadaku, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal itu terjadi sampai 3 kali.
Lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisaria. Lalu kata Roh kepadaku, pergi bersama mereka dengan tidak bimbang. Dan 6 saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu. Dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu. Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi Allah memberikan karunia kepada mereka sama seperti kepada kita. Pada waktu itu, mulailah percaya kepada Yesus Kristus. Bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah saudara yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang berada di rumah masing-masing, tema pada PA Jemaat malam hari ini dari Kisah Para Rasul 11 ayat 1 sampai 18, manusia baru dan cara pandang baru. Dengan tujuan umat mampu melihat gambar diri sebagai manusia baru dalam Kristus yang seharusnya disertai dengan keterbukaan pada cara pandang yang baru. Yang kedua, umat menyadari, memahami, menerima, dan bersedia berproses atas beberapa cara pandang yang memang seharusnya diperbarui. Yang ketiga, umat terdorong untuk menghadirkan pembaharuan di dalam pembangunan jemaat yang bertumbuh di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, diawali dengan pengantar dari bacaan ini. Tantangan pembaruan seringkali datang dari kebiasaan yang sudah mengakar atau sudah membudaya. Tradisi-tradisi turun-temurun yang sangat sulit
diperbarui. Kebiasaan yang kemudian juga membentuk zona nyaman, membuat enggan orang-orang kepada hal-hal yang baru, hal-hal yang baru yang bisa jadi lebih kontekstual. Untuk mencapai kemajuan, kita memang harus mengalami perubahan dan pembaharuan. Namun demikian, kita juga harus bijaksana terkait hal apa saja yang dapat diubah dan tidak diubah. Ini akan menjadi pembahasan yang menarik, Bapak Ibu sekalian, terkait pada teks Alkitab yang sudah dibaca tadi. Kita akan berkaca pada sikap atau reaksi orang-orang Yahudi atas pembaharuan dan perubahan pemahaman atas keselamatan. Konsep keselamatan yang lama itu dipandang eksklusif dan tertutup, menjadi sebaliknya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita masuk di dalam penjelasan dari tema manusia baru dan cara pandang baru. Setelah Yesus mengakhiri pelayanannya di tengah-tengah dunia dan sudah naik ke surga, karya keselamatan dilanjutkan oleh Roh Kudus melalui para rasul dan orang-orang percaya. Gerakan Roh Kudus memperbarui cara hidup jemaat, mengubah pandangan lama seperti yang dipahami dan dipertahankan oleh orang Yahudi secara umum menjadi cara pandang baru dalam kacamata anugerah Kristus. Dalam pemahaman lama, keselamatan diperoleh hanya karena menjadi keturunan Abraham. Sebab kepada Abraham dan keturunannya lah Allah telah menjanjikan keselamatan yang kekal. Boleh dibaca nanti dari Kejadian 17 ayat 7 sampai 13. Menurut orang-orang Yahudi, hanya kaumnya lah yang layak menjadi umat Allah. Oleh sebab itu, sebagai umat pilihan, mereka dilarang bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi, apalagi memasuki rumah mereka. Pemahaman orang-orang Yahudi tersebut telah membelenggu. Mereka menutup diri dari orang-orang yang bukan Yahudi dan tidak menghargainya. Oleh sebab itu,
Petrus diturunkan Roh Kudus untuk melayani ke Kaisarea kepada Kornelius dan orang-orang yang bukan Yahudi. Disinilah membuat orang-orang Yahudi marah. Bahkan menuduh Petrus bersalah, telah melanggar aturan tradisi yang selama ini mereka pelihara. Karena itu, Petrus harus bertanggung jawabkan sikapnya tersebut. Mereka berdebat dengan Petrus tentang kelayakan untuk memasuki persekutuan orang-orang yang bukan Yahudi, masuk rumah mereka dan makan bersama mereka. Orang-orang ini juga mempertahankan tradisi Abraham, yaitu tradisi sunat. Jikalau kamu tidak disunat, menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Kejadian 15 ayat 1. Mereka mengartikan ayat tersebut demikian. Jika orang-orang yang bukan Yahudi ingin menjadi umat percaya kepada Yesus, maka mereka harus disunat terlebih dulu, diyahudikan terlebih dahulu, kemudian dibaptis menjadi golongan orang percaya yang diselamatkan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu Petrus memberikan penjelasan yang lengkap dan memadai tentang persoalan itu. Ia tidak menambah-menambah pernyataan untuk membela diri atau meminta maaf untuk memuaskan hati mereka. Kisah Para Rasul 11 ayat 4 tadi. Sebaliknya, Petrus menjelaskan dengan runtut bahwa Allah sendiri datang kepadanya melalui penglihatan. Petrus memberitahu mereka bahwa penglihatan itu terjadi sampai 3 kali. Kisah Rasul pasal 11 ayat 10. Perintahnya yang sama, yaitu untuk menyembelih dan memakan, dan alasan yang sama, yaitu bahwa apa yang telah dinyatakan tahir oleh Allah tidak boleh disebut haram. Diulangi untuk kedua dan ketiga kalinya, untuk menegaskan lebih jauh kepadanya bahwa itu adalah penglihatan ilahi. Hal-hal yang dilihatnya itu tidak hilang begitu saja, tetapi semuanya ditarik kembali ke langit, yaitu dari mana mereka turun. Selanjutnya, Petrus mendapat tuntunan khusus dari Roh Kudus, menyuruh dia pergi bersama-sama yang diutus dari Kaisarea itu dengan tidak bimbang. Meskipun orang-orang yang hendak didatanginya dan yang berangkat bersamanya itu bukan orang Yahudi, ia tidak boleh ragu pergi bersama mereka. Sebaliknya, Kornelius juga mendapat penglihatan
Dan berdasarkan penglihatan itu, ia dituntun untuk menyuruh orang pergi kepada Petrus. Kornelius diteguhkan oleh penglihatan Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu. Kisah Para Rasul 11 ayat 14. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, perjumpaan kedua kisah ini melengkapi bukti bahwa Allah memang berkehendak supaya Petrus membawa orang-orang bukan Yahudi itu ke dalam persekutuan jemaat. Juga menegaskan peran Roh Kudus dalam mengubah pandang yang sudah terkotak-katik dan kaku tersebut. Roh Kudus mengubah hati mereka yang terbelenggu tradisi menjadi hati yang hangat dan penuh kasih, menghapuskan sekat-sekat prasangka dan diskriminasi. Bagaimana Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang sudah diperbarui oleh Roh Kudus, kita harus membuka hati, memperbarui diri, cara pandang baru menurut ajaran Kristus, sehingga kita tidak boleh terkotak-katik dengan tradisi-tradisi lama, tradisi dari keturunan Abraham. Bagaimana Bapak, Ibu, dan saya akan bisa berubah, bisa memasuki pandangan yang baru karena tuntunan Roh Kudus sendiri. Mintalah Roh Kudus selalu ada di dalam hati Bapak, Ibu saya, supaya kita akan mampu juga menghadirkan salam damai sejahtera untuk masyarakat sekitar, keluarga, masyarakat secara luas. Demikian Bapak, Ibu, Saudara yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi berkat kita bersama. Amin. Mari kita akan memasuki di dalam doa. Puji syukur Tuhan Yesus, Tuhan telah berfirman pada bacaan Kisah Para Rasul yang sudah saya sampaikan, saya gumuli bersama-sama dengan jemaat, menjadikan keteladanan supaya kami berbuat pembaruan cara pandang yang baru menurut pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami siap, jemaat Tuhan siap untuk dibangun melalui Roh Kudus untuk bisa menghadirkan keselamatan. Bapa kami yang di sorga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini masih terbaring sakit. Bapak Sugianto, Bapak Slamet Samuel, Bapak Ibu Nani Jati. Kami serahkan Tuhan yang sakit ini. Tuhan datangi, Tuhan sembuhkan, Tuhan beri kekuatan
supaya saudara kami menerima keselamatan yang ditunggu-tunggu karena mempunyai iman yang kuat kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga untuk keluarganya yang selalu merawat, memperhatikan, berkati dengan kesehatan yang prima. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk program komisi yang sudah berjalan untuk tahun ini, tahun ke depan. Berkati semua program komisi di Gereja GKI Kabangan agar semua program akan menunjukkan kemuliaan Allah di dalam pelayanan di gereja melalui komisi-komisi yang ada. Kami juga menyerahkan Tuhan keberadaan GKI Kabangan bersama jemaat Tuhan di sini yang selalu mendukung keberadaan GKI Kabangan. Melalui jemaat Tuhan, berkat Tuhan selalu mengalir sehingga keberadaan gereja Tuhan di tempat ini terus didukung. Kebutuhan dana, kebutuhan secara fisik, kebutuhan apapun akan melimpah karena berkat dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, dari pimpinan pusat presiden sampai di pimpinan yang terbawah. Berkati semua pemimpin, pejabat, supaya di dalam menjalankan pemerintahannya, Tuhan berkati dengan kejujuran, dengan kebijaksanaan, agar apa yang dia kerjakan akan menghadirkan salam, kesejahteraan bagi masyarakat luas. Tuhan akan selalu membentengi orang-orang yang akan mengacaukan di negara Republik Indonesia ini. Tuhan akan selalu membentengi orang-orang yang akan memfitnah, akan membuat hoax supaya bangsa kami terpecah belah. Bentengi Tuhan dan singkirkanlah kelompok-kelompok mereka. Kami juga menyerahkan kondisi di kota Surakarta dan sekitarnya ya Tuhan. Aparat keamanan di dalam menjaga stabilisasi keamanan. Sehingga masyarakat akan merasakan nyaman dan aman. Karena berkat dari aparat. Ampuni ya Tuhan segala dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu, selamat malam, sampai berjumpa kembali.